Kita punya banyak contoh, kita punya banyak teladan di dalam Islam yang mengajarkan kepada kita bagaimana caranya berdagang tanpa harus melibatkan unsur riba. Abdurrahman bin Auf, ya, ini Masya Allah seorang entrepreneur Islam yang sangat luar biasa. Kita lihat apa yang dimiliki oleh sahabat. Ini ada sebuah cara bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berdagang dan kemudian tidak punya modal. Laksanakan, insya Allah Allah buka pintu rezeki. Apa rahasianya? Ingin berdagang tapi tidak punya modal. Kita lihat apa yang dilakukan sahabat Abdurrahman bin Auf ketika ingin berdagang. Al-iman billah. Keimanan kepada Allah. Itu satu yang harus dimiliki. Keimanan kepada Allah. Keimanan bahwasanya riba adalah perkara yang merusak. Keimanan kepada perkara-perkara yang Allah turunkan. Iman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berdasarkan hadis Nabi SAW, at-tajirun saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Seorang pedagang yang jujur, yang amanah akan bersama para anbiya, akan bersama orang-orang siddiq, dan kemudian akan bersama para nabi, ya, bersama para syuhada. Kalau kita perhatikan hadis ini, perhatikan pedagang yang jujur dan amanah, siddiq dan amin. Berarti ini adalah rumus dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul mengatakan pedagang yang jujur dan terpercaya, yang amanah akan bersama para anbiya. Di sini ada sesuatu yang kalau kita perhatikan, rumus Bapak Ibu ingin memulai usaha tanpa memulai modal dari perkara riba itu ada dua. As-siddiq, jujur, dan al-amin. Dan ini yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Tidak ada harta sama sekali, tidak punya uang sama sekali. Dan ketika dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan seorang sahabat Ansori dari Madinah, Sa'ad bin Rabi, maka sahabat Ansori ini mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, saya punya 3 orang istri, 1 saya ceraikan, saya nikahkan sama antum. Harta saya berikan setengahnya untuk antum. Ini untuk menunjukkan begitu cintanya sahabat Ansori kepada kaum muhajirin. Tapi apa yang dijawab oleh Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi malika wa ahlika. Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Tunjukkan kepadaku di mana itu pasar. Pada saat itu modal Abdurrahman bin Auf itu cuma 2. Al-iman, keimanan kepada Allah, dan kemudian yang kedua siddiq wal amanah. Hanya ini modalnya. Dan lihat, 3 bulan kemudian Abdurrahman bin Auf kembali kepada Rasul, minta dicarikan seorang gadis untuk dinikahi. Dan dia bawa emas sebesar korma sebagai mas kawinnya. Masya Allah. Ibu-ibu di sini jangan minta mas kawin sebesar korma ya. Besar sekali itu. Kasihan bapak-bapaknya nanti. Sebesar korma. Dibawa ke Rasul. Abdurrahman bin Auf meninggalkan setelah seluruh hartanya dia sedekahkan. Setelah seluruh hartanya dibagikan kepada kaum muslimin. Masih belum habis. Sisa 3 juta dirham. 3 juta dinar. Masya Allah, 1 dinar itu berapa gram emas? Ibu-ibu, 4 gram lebih ya. Berarti 1 dinar itu sekitar 2 juta lebih. Nah yang ditinggalkan Abdurrahman bin Auf 2 juta lebih dikali 3 juta. Ini semua kalkulator kalau ngitung hartanya Abdurrahman bin Auf rusak semuanya. Modalnya cuman siddiq wal amanah. Kalau zaman sekarang orang bilang, Ustaz kejujuran saja tidak cukup. Lah, jujur. Tanamkan sifat jujur, maka Allah akan membukakan pintu rezeki kepada kita. Ya kan?
Dan ini kan yang dipraktekkan sebenarnya sama perbankan-perbankan baik syariah ataupun konvensional. Ketika mereka ingin memberi pinjaman, mereka akan cari orang-orang yang amanah, yang jujur, akan diklasifikasikan, akan dianalisa dulu. Ini orang berhak nggak mendapatkan pinjaman, Masya Allah ya. Nabi kita sudah menyebutkan syarat ini ribuan tahun yang lalu. Masya Allah. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan untuk tidak melibatkan riba di dalam jual beli adalah iman kepada Allah, jujur dan amanah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kadang-kadang seseorang ketika ingin memulai usaha atau jual beli perdagangan, dia bingung dari mana mendapatkan harta. Saya kasih sebuah riwayat. Dulu ada seorang sahabat Ansori di Madinah, dia datang kepada Rasul meminta harta Baitul Mal. Dia meminta bantuan, dia meminta uang kepada Rasul. Apa yang Rasul katakan? Apa harta terakhir yang antum miliki? Dia bilang, ya Rasul, saya punya semacam karpet atau sajadah ya. Ambil, dan kemudian Rasul mengatakan kepada sahabat, ma yashtari hadain. Siapa yang mau membeli ini sajadah? Dari sahabat ini. Ya, ini nanti jadi sandaran hukum bolehnya jual beli lelang. Karena di sini Rasul melelang. Siapa yang mau membeli ini sajadah? Ada yang bilang, ya Rasul, aku beli dengan harga 1 dirham. Kemudian ada yang mengatakan, ya Rasul, aku beli dengan harga 2 dirham. Akhirnya terjual dengan harga 2 dirham. Yang 1 dirham dia pakai untuk membeli makanan kepada anak istrinya. Yang 1 dirham dia beli, diperintahkan oleh Rasul beli kapak untuk jadi tukang kayu. Idhab wastati, kata Rasul, pergilah dan berusahalah. Ya, 15 hari kemudian dia kembali kepada Rasul dengan membawa hasil 15 dirham. 15 dirham. Dari riwayat ini, ketika kita ingin memulai sesuatu tanpa melibatkan riba di dalamnya, harus berkorban, harus berani. Apa yang kita miliki, rumah, jual. Jual. Kenapa? Takut ngontrak. Jangan takut. Nggak apa, hidup ini kan penuh pengorbanan. Jual. Ya, contohkan apa yang dilakukan oleh Rasul. Harta terakhir dia jual, untuk apa? Untuk dijadikan modal. Hidup seadanya, tidak apa-apa. Allah akan memberkahi, Allah akan mencukupi. Yang punya rezeki siapa? Allah. Jangan pernah takut. Allah yang punya rezeki. Jangan pernah takut. Ketika seseorang berhijrah, maka insya Allah, Allah akan mencukupi dia. Saya punya pengalaman. Jadi beberapa bulan yang lalu dalam kajian, ketika sesi tanya jawab, ada seorang wanita, dia berniqab, dia datang, dia bilang, Ustadz, dulu antum pernah memberitahu kepada saya tentang bahaya riba. Pada saat itu saya adalah seorang pengusaha, saya punya koperasi Ustadz. Dan harta saya melimpah pada saat itu. Dan ketika mendengar surat Al-Baqarah, ketika Allah mengatakan, barang siapa yang telah datang mau'izah kepada dia, telah datang perintah Allah untuk berhenti dari riba, dan dia tidak berhenti, maka dia kekal di dalam neraka. Pada saat itu Ustadz, saya jual semua harta riba. Saya tidur di masjid Ustadz. Dan wanita ini adalah seorang janda. Masya Allah, saya melihat keberanian yang luar biasa. Dia tidur di masjid. Dia jual semua hartanya. Semuanya dijual. Dan dia tidak memiliki apa-apa di dalam hidupnya. Dan Masya Allah, apa yang terjadi beberapa bulan kemudian, Allah memberikan harta kepada dia. Allah membukakan pintu rezeki, dia berdagang dan semua kebutuhannya terpenuhi. Dan kesaksiannya dia bilang, saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa di dalam hidup saya. Saya merasakan sesuatu yang tidak bisa saya dapatkan dari perkara harta. Allah berkahi. Saya melihat keberanian dari seorang wanita, orang tua tunggal,
Tapi berani untuk melangkah seperti itu. Subhanallah, Masya Allah. Inilah manusia yang sejati. Seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran, Ar-rijal la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Orang yang sejati, manusia yang jantan, bukan seperti apa yang digambarkan, punya mobil mewah, perkasa, tidak. Tapi yang Allah katakan di dalam Al-Quran, manusia sejati adalah manusia yang tidak terperdaya oleh perdagangan. Mencari kehidupan tidak menghalangi dia dari berzikir kepada Allah, mengingat Allah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Subhanallah. Kalau kita berani untuk melangkah, tidak melibatkan unsur riba di dalam perdagangan, insya Allah Allah akan membukakan pintu rezeki kepada kita. Saya hanya melihat keberanian seorang wanita yang sangat luar biasa, yang Allah sudah buka pintu hatinya dan kemudian seluruh hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang memang zaman sekarang kita ini suka tergiur. Kita ini suka tergiur dengan nikmatnya dunia. Kadang-kadang dengan alasan ingin meningkatkan taraf hidup kita, kita itu suka tenggelam di dalam riba. Kita suka berhutang untuk perkara-perkara dunia yang sebenarnya bukan perkara yang darurat. Padahal Nabi SAW, ya, beliau ini Masya Allah, Nabi kita ini berlindung dari perkara hutang. Lalu bagaimana kita bisa tenang dengan hutang? Tidur dengan hutang, jalan dengan hutang. Nabi SAW berhutang, ashtara ta'ama li ahlihi warahana dir'ahu. Nabi berhutang untuk membeli makanan bagi keluarganya dengan cara beliau menggadaikan baju besinya. Nabi berhutang untuk apa? Nabi berhutang membeli seekor onta dari seorang Yahudi. Untuk apa? Untuk fisabilillah, untuk pada saat itu berjihad di jalan Allah. Kita tidak pernah mendengar Nabi berhutang untuk jalan-jalan. Kita tidak pernah mendengar Nabi berhutang untuk membeli kendaraan. Kita tidak pernah mendengar Nabi berhutang untuk bersenang-senang. Tapi Nabi berhutang untuk perkara-perkara yang daruriyah. Untuk fisabilillah. Untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya itu darurat. Kenapa? Nabi berlindung dari perkara hutang. Matalul ghaniyyu zulmun. Seseorang yang mengakhirkan pembayaran hutang sementara dia sanggup, ini adalah kezoliman. Bisa kita bayangkan, ada hubungan hutang antara kita dengan saudara kita, kita sanggup untuk bayar dan kemudian kita tidak membayarnya, kita menunda-nunda, kita menahan hutangnya dan dia berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ini si fulan hartaku tertahan di tangannya. Berbahaya sekali. Syarat yang pertama tadi, tidak ada unsur riba. Masya Allah, nih syarat yang pertama hampir sejam. Syarat yang selanjutnya kita persingkat saja. Ya, jadi syarat pertama dalam jual beli tidak ada unsur riba.